Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Septian Saputra dengan NIM 23660008 sebagai pemateri 1, dan rekan Saya Muhammad Indrasul dengan NIM 23660088 sebagai pemateri kedua. berdirinya kami di sini. Kita akan menjelaskan tentang Beberapa materi yang akan kami presentasikan mengenai materi sesudah UTS yang Ibu telah berikan kepada kami. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung menjelaskan beberapa materi yang akan kami bawakan. sekian. 3. Sini saya akan melanjutkan materi saya. Sedimen non klasik. Sedimen atau batuan sedimen sebagai besar terdiri dari bahan fosfat secara kolektif yang dikenal sebagai fosforit. Meskipun fosfor merupakan komponen penting dari semua makhluk hidup dan merupakan penyusun dominan tulang vertebrata, fosfor relatif jarang ditemukan dalam catatan sedimen. Fosfor laut terdapat di sepanjang daerah shelf terluar atau lereng atas tepian benua yang telah meningkatkan produktivitas organik. Fosfor laut sebagai besar terbentuk dalam kondisi oksigen rendah daripada kondisi anoksik penuh, terjadi dalam bentuk pelet, fosfat, nodul, kerak, dan lapisan tipis. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang tekstur, struktur, dan komposisi batuan sedimen. Tekstur batuan sedimen. Tekstur batuan sedimen meliputi ukuran butir dan distribusinya. Misalnya penyortiran atau sortasi, morfologi butir dan fitur permukaan, dan karakteristik porositas, permeabilitas sedimen. Semua atribut di atas ukuran butir merupakan hal yang sangat penting dapat digunakan untuk menafsirkan proses dan lingkungan pengendapan dan untuk menentukan sifat aliran fluida melalui batuan. Studi detail tekstur sedimen umumnya dilakukan di laboratorium, namun observasi awal harus dilakukan di lapangan. Penggunaan lensa tangan, penggaris, dan bagan pembanding ukuran butir sangat penting dalam observasi tekstur batuan sedimen. Ukuran butir, grains. Ukuran butir rata-rata sedimen silisik klasik digunakan untuk klasifikasi dan nomenklatur menurut skema Unden dan Whitworth. Secara umum, ukuran butir mencerminkan informasi sebagai berikut. Energi hidrolik lingkungan. Sedimen yang lebih kasar diendapkan oleh arus yang lebih deras daripada sedimen yang lebih halus. Lumpur terakumulasi di lingkungan energi rendah. 2. Jarak dari sumber. Ukuran rata-rata menurun di hilir dalam sistem aluvial fluvial, lereng bawah di perairan dan dalam, dan arah bawah angin untuk bahan vulkanik klasik eksplosif. Tetapi ingat, lingkungan energi rendah juga terjadi berdekatan dengan seluruh energi tinggi, misalnya tunggul atau leve. Saluran. 3. Material sedimen yang tersedia di sumber. Erosi batu pasir rapuh hanya akan menghasilkan pasir dan kadar lumpur. Batu gamping, olitik, dan peloid sebagai besar berukuran seragam, dan ukuran bagian keras organik
mempengaruhi ukuran butir pada batu gamping bioklasik. Sortasi. Penyortiran atau sortasi adalah ukuran standar deviasi dari atau sebaran distribusi ukuran butir tentang ukuran rata-rata. Ini dapat diperkirakan di lapangan dari grafik perbandingan atau komparator charts. Secara umum, ukuran butir mencerminkan informasi sebagai berikut. Tingkat agitasi dan pengerjaan ulang. Periode pengangkutan atau agitasi yang lama mengarah pada penyortiran yang lebih baik, sedangkan pengendapan yang cepat menghasilkan penyortiran yang lebih buruk. Ukuran asli dan pemilihan atau sortasi bahan sumber. Ukuran butiran dari sedimen itu sendiri, kerikil dan lumpur umumnya lebih sulit disortir daripada pasir. Morfologi butir. 3 aspek morfologi butir yaitu shape atau form ditentukan oleh rasio sumbu pendek, panjang dan menengah. Roundness ditentukan oleh derajat kelengkungan tonjolan butir. Sphericity, ukuran seberapa dekat butir mendekati bentuk yang sama atau bulat. Morfologi butir. Shape adalah kenampakan partikel secara 3 dimensi yang berkaitan dengan perbandingan antara ukuran panjang, sumbu menengah, dan sumbu pendek. Morfologi butir. Roundness atau derajat kebundaran adalah morfologi butir yang berhubungan dengan ketajaman atau kelengkungan pinggir dan sudut suatu partikel sedimen klasik. Sphericity adalah derajat suatu butiran untuk mendekati bentuk bola. Sedimen fabrik atau kemas. 2 aspek fabrik atau kemas misalnya susunan butir, yaitu orientasi butir dan kemasan butir. Keduanya dapat dihasilkan dari proses pengendapan dan melalui penguburan dan kekuatan tektonik. Kemas atau fabrik berkaitan dengan pengaturan butiran dalam batuan serta hubungan dengan matriks. Tinggi rendahnya kelimpahan matriks secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kerapatan persinggungan antar butir. Selanjutnya, struktur batuan sedimen. Definisi dan klasifikasi. Struktur batuan sedimen merupakan kenampakan dalam tubuh batuan sedimen atau di antara lapisan tubuh batuan sedimen yang berbentuk karena proses fisika, kimiawi maupun biologis. Struktur batuan sedimen terbagi atas erosi, pengendapan, pasca pengendapan, dan biogenik. Struktur erosi yaitu struktur yang berbentuk karena proses erosi oleh aliran fluida dan aliran sedimen sebelum pengendapan di atas bidang perlapisan dan oleh partikel yang menggerus permukaan sedimen. Struktur erosi dibentuk oleh aksi arus erosif yang dipengaruhi oleh beban sedimennya. Struktur erosi biasanya muncul sebagai cetakan di bagian bawah lapisan atau tanda depresi di bagian atas lapisan, dan sebagai jerusan miring atau subplaner melalui unit sedimen. Struktur pengendapan terbentuk
selama pengendapan material sedimen oleh salah satu dari sejumlah besar proses, baik subaerial maupun subaqueous. Struktur ini sering terjadi pada permukaan lapisan dan dalam lapisan. Variasi ini berkaitan dengan kecepatan aliran, ukuran butir, dan jenis sedimen. Laminasi adalah istilah yang digunakan untuk pelapisan halus dan stratifikasi untuk pelapisan yang lebih kasar, atau bila tidak ada ketebalan tertentu yang tersirat. Hal ini terjadi terutama sebagai struktur perantara, yaitu sebagai paralel dan sebagai laminasi silang dalam sedimen kelas campuran, misalnya antara lapisan pasir, lumpur, atau fasies batu kapur. Variasi berhubungan terutama dengan kecepatan aliran dan ukuran butir. Struktur pasca pengendapan. Ada banyak struktur yang terbentuk setelah pengendapan, sedangkan sedimen masih belum terkonsolidasi atau hanya sebagian terkonsolidasi melalui proses deformasi sedimen lunak atau sedimen basah. Proses-proses ini berkisar dalam skala dari perpindahan massa sedimen sekitar 500 km hingga penyusunan kecil dari lapisan permukaan tipis dengan luas terbatas. Slopes menunjukkan lipatan internal atau berbaring dan asimetris dan terkait dengan dorongan. Struktur biogenik. Banyak struktur yang terbentuk dalam sedimen akibat aksi tumbuhan dan hewan, termasuk gangguan tidak teratur pada sedimen, penandaan terorganisir yang terdiri yang terlapis, jejak fosil atau ikfosilis, dan struktur pertumbuhan biogenik, misalnya stromatolith. Beberapa tanda organik modern seperti lubang dan jejak permukaan pada batuan, serta struktur organik seperti retakan sineresis, struktur pelarian air, konkresi, dapat disalahartikan sebagai jejak fosil dalam beberapa kasus. Struktur sedimen ini pada dasarnya termasuk struktur pasca pengendapan akibat adanya gangguan organisme hidup pada sedimen. Studi pengenai struktur sedimen biogenik disebut studi trefoil atau ichnologi. Komposisi sedimen. Komposisi sedimen mengacu pada sifat komponen yang menyusun batuan sedimen. Secara umum, komposisi sedimen terdiri dari kerangka atau bahan partikulat yang lebih kasar, matriks atau bahan partikulat yang lebih halus, dan semen, termasuk mineral autigenik individu serta bahan pengikat yang terbentuk selama diagenesis. Hampir semua fragmen mineral atau batuan, fosil hewan atau sisa tumbuhan dapat muncul. Selanjutnya, klasifikasi batuan sedimen. Klasifikasi batuan sedimen. Sedimen trigonous atau silikalisik atau klasik, terutama terdiri dari butiran detrital yang berasal dari pelapukan dan erosi batuan yang sudah ada sebelumnya. Contoh batuan konglomerat, batu pasir, batu lumpur, dan beberapa paleosol. Sedimen biogenik berasal dari sisa-sisa kerangka dan bahan organik lunak dari organisme yang sudah ada sebelumnya, dan dari bahan yang telah dibiosintesis
Contoh, batuan karbonat atau batu kapur dan dolomit. Beberapa rinjang awalnya berasal dari bahan biogenik. Beberapa batu gamping adalah endapan kimia, dan sebagai besar dolomit dibentuk oleh perubahan kimia pasca pengendapan karbonat asli. Sedimen kemegonik adalah yang terbentuk dari pengendapan langsung partikel kristal dari larutan garam. Klasifikasi batuan sedimen. Oke, itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya persilakan rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dari rekan saya bacakan tadi. Saya lanjut, provenance dan diagnosis batuan sedimen. Provenance batuan sedimen. Istilah provenance berasal dari bahasa Prancis, yaitu provenir, yang berarti berasal atau muncul. Istilah ini juga dieja sebagai provenance atau bukti. Kata-kata seperti area, sumber, dan sumber terkadang digunakan sebagai sinonim untuk provenance. Karena kata provenance asal umumnya digunakan oleh ahli sedimentologi saat ini bagaimanapun, ini memiliki arti yang lebih luas dari sekedar daerah sumber. Pengertian provenance telah diperluas untuk mencakup lokasi daerah sumber, seberapa jauh dan ke arah mana, ukuran atau volumenya, litologi batuan induk sumber, kondisi tektonik atau daerah sumber, dan iklim dan relief daerah sumber. Studi provenance atau asal-usul sangat penting untuk pemahaman kita tentang paleogeografi. Ketika digabungkan dengan studi lingkungan pengendapan, provenance sangat membantu menafsirkan posisi relatif lautan kuno dan dataran tinggi pada waktu tertentu di masa lalu geologis. Dari studi tersebut kita dapat merekonstruksi lokasi ukuran dan komposisi litologi sistem pegunungan yang telah lama hilang. Lanjut, provenance of sandstones. Sebagian besar penelitian tentang provenance atau asal-usul batuan sedimen silisiklastik difokuskan pada batu pasir atau sandstone. Sebagian besar penelitian ini berkaitan dengan upaya untuk menafsirkan litologi batuan sumber dari kumpulan mineral detrital. Analisis petrografi kuarsa, feldspar, migas, mineral berat, dan fragmen batuan membentuk dasar untuk sebagian besar penelitian tersebut. Namun, para peneliti sekarang juga beralih ke teknik tambahan seperti mikroskop, katodoluminesensi, dan studi geokimia elemen jejak dan isotop dalam mineral detrital. Lanjut, kuarsa adalah komponen yang paling melimpah di sebagian besar batu pasir dan merupakan satu-satunya komponen dari beberapa batu pasir, sehingga para ahli tertarik dengan signifikansi potensial asal kuarsa sejak tahun awal studi petrografi. Studi awal ini difokuskan terutama pada signifikansi asal inklusi dalam kuarsa, meskipun kemungkinan signifikansi asal dari kepunahan undulatori juga diakui cukup awal. Inklusi dalam kuarsa mencakup inklusi cairan dan mineral. Ketika mineral seperti kuarsa atau feldspar dibombardir oleh aliran elektron berenergi tinggi dalam instrumen yang sesuai, misalnya pemindahan mikroskop elektron, partikel cahaya, foton dipancarkan. Fenomena ini disebut katodoluminescence. Feldspar umumnya sangat langka atau tidak ada di area kuarsa, namun feldspar adalah konstituen umum dari kebanyakan batu pasir lainnya. Beberapa properti feldspar berguna sebagai indikator provenance. Pertama, karena feldspar secara kimiawi dan mekanis kurang stabil dibandingkan kuarsa, feldspar cenderung tidak dapat diatur ulang. Beberapa feldspar memang dapat didaur ulang, tergantung pada kondisi, namun keberadaan feldspar yang cukup melimpah di batu pasir menunjukkan derivasi dari batuan sumber kristal. Dengan demikian, feldspar lebih mungkin memberikan informasi tentang batuan sumber generasi pertama daripada kuarsa.
Mineralogi dan kimia felspar memiliki provenance yang signifikan. Komposisi kimiawi felspar diketahui merupakan fungsi dari batuan sumber. Keberadaan zonasi dan kembaran di felspar plagioklas juga terkait dengan jenis batuan sumber. Jenis felspar tertentu dapat berasal dari lebih dari satu jenis batuan beku atau metamorf. Oleh karena itu, mineralogi felspar hanya memberikan panduan kasar tentang provenance. Meskipun demikian, penting untuk melihat bagaimana mineralogi felspar dikaitkan dengan kondisi sumber. Felspar kalium natrium atau alkali adalah konstituen penting dari batuan beku, felsik, pegmatit, dan banyak jenis felsik dan menengah. Lanjut, di sini ada lingkungan pengendapan. Sedimen saat ini diendapkan di berbagai lingkungan sedimen di permukaan bumi. Sebagian besar fasies dari suksesi sedimen purba dapat ditafsirkan telah terbentuk di satu atau lain lingkungan ini, sehingga studi analog modern sangat penting dalam interpretasi rekaman batuan purba. Beberapa fasies tampaknya tidak memiliki analog modern, misalnya banded iron formation atau formasi besi. Untuk yang lain, belum ditemukan analog yang baik, misalnya deepwater massif sandstone atau batu pasir masif perairan dalam. Analisis dan interpretasi batuan sedimen. Salah satu dari dua tujuan utama dalam analisis dan interpretasi batuan sedimen di lapangan adalah untuk menyatukan semua pengamatan yang berbeda pada fasies sedimen dan fiturnya, model dan proses fasies, asosiasi fasies, siklus dan urutan, tren dan geometri lateral, elemen arsitektur dan pengaturan spesial temporalnya, dan informasi apapun tentang kontrol dan laju sedimentasi. Ini kemudian digunakan untuk menyimpulkan sistem pengendapan atau bagian dari lingkungan pengendapan di mana sedimentasi terjadi. Beberapa definisi: fluvial atau proses yang berhubungan dengan aliran sungai atau endapan yang dihasilkan oleh proses aliran dataran fluvial. Aluvial, sedimen yang terbentuk karena proses pengendapan. Kemudian eolian, berhubungan dengan angin, khususnya proses erosi dan pengendapan. Lanjut di proses metamorfosa dan batuan metamorfik. Petrologi, batuan metamorf, mempelajari batuan yang rekristalisasi dalam keadaan padat di dalam kerak bumi. Rekristalisasi batuan di dalam kerak melibatkan deformasi, karena deformasi meningkatkan reaksi mineral dengan memperkenalkan energi regangan dan membuka jalur untuk pergerakan fluida. Petrologi metamorf, tumpang tindih dengan bidang geologi struktural. Banyak endapan biji terbentuk dari cairan hidrotermal pada suhu jauh di bawah suhu aktivitas beku. Petrologi metamorf melibatkan studi tentang mineralogi batuan metamorf. Ahli petrologi metamorf menggunakan mineral yang ada dalam batuan metamorf untuk menentukan induknya, yaitu protolit, dan untuk memperkirakan kondisi metamorfosisme. Tidak seperti petrologi beku, petrologi metamorf tidak terlalu bergantung pada geokimia batuan secara keseluruhan. Dalam definisi yang sederhana, metamorfosisme adalah rekristalisasi batuan pada kondisi di bawah liquids. Pada suhu rendah, metamorfosisme menyatu dengan proses yang dikenal sebagai diagenesis, yaitu perubahan yang terjadi selama sementasi batuan sedimen. Pada suhu tinggi, metamorfosisme tumpang tindih dengan proses beku pada kondisi di mana lelehan dihasilkan. Proses pencairan sebagai batuan disebut anateksis. Lelehan yang dihasilkan oleh proses ini adalah batuan beku sejati, sedangkan residu yang tertinggal setelah ekstraksi lelehan, batuan yang dikenal sebagai restit, adalah batuan metamorf. Batuan tersebut bersifat metamorf karena mineral-mineral dalam restit, meskipun mungkin telah berada dalam keseimbangan dengan lelehan, tidak mengkristal secara langsung darinya. Jenis metamorfosisme. Jenis metamorfosisme yang paling umum adalah regional, kontak, burial, dinamis, dan hidrotermal. Metamorfosisme regional. Metamorfosisme regional merupakan metamorfosisme yang terjadi secara regional dan luas, biasanya berhubungan dengan orogeni dan deformasi yang menyertainya. Contoh metamorfosisme regional: yang pertama, pegunungan Alpen, Himalaya, atau pegunungan Rocky, Kanada akan mengungkapkan batuan metamorf di inti rentang di mana batuan mengalami deformasi dan metamorfosisme pada saat pegunungan terbentuk. Yang kedua,
Pedalaman dari pantai California akan mendokumentasikan batuan terdeformasi dan bermetamorfosis selama akresi sedimen di sepanjang pantai barat Amerika Utara di Mesozoikum. Medan metamorf daerah ini adalah tipikal skala metamorfosisme regional. Metamorfosisme kontak. Metamorfosisme kontak merupakan metamorfosisme yang terjadi karena adanya kontak antara batuan protolit dengan panas di bawah permukaan bumi. Metamorfosisme kontak terlokalisir pada daerah yang berdekatan dengan intrusi. Intrusi magma ke dalam kerak membawa panas ke tingkat kerak menengah atau atas. Kontak panas ini bermetamorfosis pada batuan country yang berdekat dengan intrusi. Pada tingkat kerak yang tinggi, batuan yang telah mengalami metamorfosis kontak tinggal mengalami deformasi, tetapi pada lingkungan yang dalam batuan tersebut dapat mengalami deformasi dan metamorfosisme kontak dapat bergradasi menjadi metamorfosis regional. Contoh batuan metamorfik kontak: batu gamping berubah menjadi batu marmer. Metamorfosisme burial. Metamorfosisme burial merupakan metamorfosisme yang terjadi karena efek burial di bawah permukaan bumi. Pada peningkatan kedalaman di dalam cekungan sedimen yang dalam, suhu dan tekanan meningkat hanya karena aliran panas regional. Studi tentang efek pemanasan pada diagnosis batuan sedimen di cekungan dalam adalah kunci untuk memahami asal minyak bumi. Tetapi jika cekungan cukup dalam, suhu melebihi generasi minyak bumi dan memasuki ranah metamorfosisme, daerah yang telah mengalami metamorfosisme burial biasanya telah mengalami tingkat metamorfosisme terendah dan belum mengalami deformasi. Metamorfosisme dinamis. Metamorfosisme dinamis merupakan metamorfosisme yang terjadi karena adanya migrasi atau pergerakan fluida di kerak bumi. Kerak umumnya kering, biasanya tidak ada air yang tersedia untuk bereaksi dan menghasilkan kumpulan hidro bersuhu rendah. Namun selama deformasi, batuan kerak dalam cairan hidro bermigrasi ke zona deformasi dan berinteraksi dengan mineral berbutir halus. Konsekuensinya adalah metamorfosisme dinamis zona lokal dan metamorfosis yang dapat meluas dari zona geser beberapa meter ke batuan yang telah terdeformasi di sekitarnya. Metamorfosisme hidrotermal. Metamorfosisme hidrotermal merupakan metamorfosisme yang terjadi karena adanya pergerakan air panas di bawah permukaan bumi. Di banyak lingkungan geologi, keberadaan magma di dekat permukaan bumi menyebabkan sirkulasi air panas melalui kerak atas yang memicu metamorfosisme hidrotermal, yaitu air panas. Air bereaksi dengan mineral pembentuk batuan asli seperti feldspar, piroxen, dan amfibol untuk membuat mika dan tanah liat atau clay. Umumnya jenis metamorfosisme ini dikaitkan dengan pengendapan mineral biji sulfida untuk membuat endapan biji hidrotermal. Contoh yang baik dari daerah di mana proses hidrotermal sedang berlangsung saat ini adalah Pegunungan Tengah Laut atau fitur termal Taman Nasional Yellowstone. Batuan metamorfik. Batuan metamorf berlimpah karena metamorfosisme dapat terjadi di seluruh kerak dan mempengaruhi berbagai macam protolit. Misalnya batuan metamorf membentuk sekitar 60% volume benua. Selain itu, perubahan luas kerak samudra karena sirkulasi hidrotermal air laut di pegunungan yang menyebar di tengah laut juga umumnya termasuk dalam domain metamorfosisme. Secara bersama-sama, batuan metamorf benua dan batuan yang diubah secara hidrotermal cekungan samudra membentuk volume kerak yang sangat besar. Akibatnya, pengetahuan tentang metamorfosisme diperlukan untuk memahami evolusi geologi kimia dan geofisika skala besar di bumi. Protolit atau batuan asli yang belum mengalami metamorfosis. Lanjut di tekstur dan klasifikasi batuan metamorfik. Tekstur batuan metamorfik. Ahli petrologi atau petrolog dapat menggunakan tekstur batuan metamorf untuk menentukan apakah rekristalisasi fase pada terjadi di lingkungan statis atau apakah terjadi deformasi saat batuan mengkristal. Petrolog mengenali dua tekstur luas pada batuan metamorf. Tekstur statis di mana mineral tumbuh tanpa deformasi atau setelah deformasi berhenti.
tekstur tektonik di mana deformasi mengontrol distribusi dan bentuk mineral batuan. Ya, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, itu saja yang kami bisa jelaskan. Mohon maaf ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay, selebek.